Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Laser semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan mengoverview materi yang sudah dibahas sebelumnya bersama Bapak Dr. Hieronimus Godang. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jenny Merianti Pane SPD. Saya peserta laser CPNS golongan 3 angkatan 112 tahun 2020 dengan nomor absen 35 dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, kita akan membahas komitmen mutu. Komitmen mutu adalah materi yang dibahas di dalam pelatihan laser. Jadi, ada dua kata yang penting di sini. Yang pertama kata komitmen dan yang kedua adalah kata mutu. Apa itu komitmen? Apa itu mutu? Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau keterikatan baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain yang dilakukan dengan sukarela. Mutu adalah kualitas atau nilai dari sebuah produk atau jasa. Dalam hal ini, kualitas yang dimaksud adalah pelayanan kepada masyarakat atau public service. Berdasarkan dari dua kata itu, bahwa komitmen mutu adalah sebuah perjanjian baik dari diri sendiri ataupun orang lain untuk meningkatkan kualitas diri dari sebuah barang dan jasa berupa ukuran baik buruknya. Dalam hal ini adalah komitmen dari seorang ASN kepada pemerintah atau negara untuk bersama-sama meningkatkan nilai dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Nah, setelah kita memahami apa itu komitmen mutu, ada 4 nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, orientasi mutu. Yang kedua, efektif. Yang ketiga, efisien. Dan yang keempat itu adalah inovatif. Nah, apa itu orientasi mutu? Orientasi mutu itu adalah komitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk kualitas pelayanan. Adapun nilai-nilai dasar dari orientasi mutu ini ada 6. Yang pertama, mengedepankan komitmen. Yang kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati. Yang ketiga, menghasilkan produk jasa yang berkualitas tinggi. Yang keempat, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah yang inovatif. Yang keenam, melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Yang kedua adalah efektif. Efektif artinya berhasil guna. Efektif adalah suatu usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya telah berhasil. Sehingga dalam hal ini, efektif ukurannya adalah hasil. Yang ketiga adalah efisien. Efisien artinya berdaya guna. Dapat menjalankan tugas dalam mencapai hasil sesuai dengan target yang diinginkan dan hasilnya tentu akan lebih besar. Efisien adalah suatu pencapaian tujuan ataupun target dengan memakai biaya atau input dalam jumlah yang sama demi menghasilkan hasil yang besar. Terus yang keempat adalah inovatif. Inovatif itu adalah terobosan ide kreatif demi peningkatan pelayanan mutu. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan 3 fungsi utama ASN nomor 5 tahun 2014, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Lalu, seperti apa penerapan nilai-nilai komitmen mutu ini di dalam pendidikan? Nah, kita sebagai guru bisa menerapkan ini dalam proses pembelajaran. Salah satu contoh di dalam orientasi mutu, apakah pembelajaran yang sudah kita buat sudah sesuai dengan arah dan tujuan-tujuan pembelajaran. Kemudian, setelah efektif, apakah ketercapaiannya sudah sangat tinggi dalam mencapai kompetensi belajar? Kemudian yang ketiga, setelah efisien, apakah media-media pembelajaran sudah dinilai ekonomis dan terjangkau? Dan secara inovatif, apakah kita sudah menerapkan model-model pembelajaran yang terkini atau kekinian sesuai dengan siswa kita? Nah, itu adalah salah satu penerapan komitmen mutu di dalam proses pembelajaran. Jadi,
pembelajaran itu apakah berorientasi mutu, sangat efektif, efisien, atau inovatif, atau sudah menerapkan model-model pembelajaran yang terkini sesuai dengan siswa kita. Maka dalam pembelajaran bahwa kualitas adalah salah satu cara pembelajaran bisa mencapai target-target yang ingin dicapai. Dengan menjaga mutu pembelajaran, maka akan mempermudah siswa untuk memahami kompetensi yang ada. Sebagai kesimpulan dari materi ini, pelayanan publik yang bermutu memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan dan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif, dapat dijangkau semua orang.